Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini tim Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi dan menelusuri salah satu peninggalan sejarah, yaitu rel kereta api bergerigi yang berada di jembatan atau tanjakan Ketekan, Bedono, Jambu, Kabupaten Semarang. Ada cerita apa saja di sini dan ada sosok-sosok apa saja? Tetap bersama tim Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah punya cerita. Baik Mas Hakim, kali ini kita berada tepat di samping dari jembatan Ketekan atau tanjakan Ketekan, di mana jembatan ini itu bawahnya itu dilalui rel bergerigi atau rel kereta api seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita cerita mau ada pertanyaan apa atau mau menyampaikan apa gitu? Rel ini sih mas, saya penasaran kok ini berbeda dari rel-rel yang kita kunjungi atau sebelumnya gitu mas. Ini rel ini dibangun pada tahun berapa dan fungsinya dulunya ini untuk mengangkut barang atau gimana? Jadi menurut sejarah dan beberapa sumber yang memang menjadi literatur itu rel ini itu berbeda dengan rel sebelumnya atau yang pernah kita kunjungi. Kita kemarin sempat mengunjungi rel kereta api Tontang. Itu kenapa ini ada bergerigi, karena tanjakan mas, kayak gitu. Jadi karena di sini itu tanjakan, jadi untuk mendorong dari gerbong itu lokomotif itu menggunakan gerigi ini kayak gitu, karena tanjakan kayak gitu. Beda dengan rel yang kita kunjungi kemarin itu kan datar kayak gitu. Jadi ini tuh menggunakan gerigi itu untuk mendorong gerbong kayak gitu, supaya di tanjakan itu kuat kayak gitu. Nah, untuk fungsinya itu kurang lebih sama. Pada waktu itu pada tahun 1905 itu stasiun Bedono atau stasiun Jambu itu diresmikan. Jadi kita bisa simpulkan sebelum tahun itu berarti proses pembangunan ini, proses pembangunan rel ini. Kemudian dengan fungsi itu salah satunya itu sebagai untuk mengangkut barang-barang hasil-hasil bumi yang daerah Jambu, Bedono, Temanggung dan sekitarnya. Kemudian juga berfungsi sebagai untuk mengangkut para tentara-tentara atau seperti dari pihak Belanda itu loh mas, seperti ya itu tuh mereka yang dari Temanggung dan sekitarnya atau dari sini itu kan seperti dulu tuh kantor utamanya itu berada di Benteng William, Benteng Pendem Fort William ya, yang ada di Ambarawa. Jadi rel ini itu dari situ, dari stasiun Tontang itu naik ke sini gitu. Kemudian mungkin apalagi yang mau ditanyakan?
mungkin kita bisa menelusuri lagi. Oh, baik, jadi mungkin itu sedikit cerita sejarahnya dari tempat ini. Kita akan menelusuri lebih dalam dan lebih lanjut lagi tempat ini. Mari. Hai. Mas Hakim, tadi kita sudah mencoba untuk ke bawah jembatan. Sebenarnya kita mau take di sana, tetapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan, jadi kita take di sini. Jadi kalau tadi kita sudah bahas sejarah sedikit, kemudian kita menyambung cerita yang tadi, itu pembangunan ini itu pasti pihak Belanda itu pasti dengan kerja rodi, dengan kerja secara paksa. Tetapi kerja secara paksa di sini itu tidak 100% tidak digaji, tetapi mereka mendapatkan gaji tetapi sedikit. Mungkin karena dari atasan atau dari mandor itu sudah dipotong-potong, jadi sampai ke pekerja itu gajinya sangat kecil mungkin ya. Ya, memang beberapa sejarah memang menyebutkan seperti itu. Tapi kalau di tempat ini itu pihak Belanda itu seperti memberikan janji itu kalau warga sekitar di sini itu mau bekerja itu tadi membangun ini, itu mereka dijanjikan ntar hasil bumi kamu itu dengan mudah dijual ke kota, dibawa ke kota kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak, pada kenyataannya memang
siasat janji-janji tadi itu tidak sesuai. Itu mereka disuruh tanam paksa, mereka ada juga memang hasil buminya dibeli dengan harga yang sangat murah kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian itu yang mungkin di sini itu menurut aku agak suasananya itu agak beda dengan rel kereta yang lain kita pernah kunjungi. Ya memang seperti itu mas. Ya, kalau yang saya rasakan ya di sini rasanya itu nggak tenang. Seperti gimana ya? Ada banyak korban, nggak tahu itu apa korban apa. Dan kemudian nggak tahu di sebelah kiri jembatan saya melihat ada seperti sosok berwarna hitam. Ya. Nggak tahu itu apa. Mungkin Mas Hendrik bisa menjelaskan. Jadi saya mau menjelaskan sedikit untuk kenapa di sini itu kayak merasa tidak nyaman. Itu sebenarnya itu Mas Hakim itu seperti kayak merasakan para pekerja yang ada di sini itu, karena kita bisa lihat ketika ini dibangun itu seperti mengikis bukit kayak gitu mas. Jadi pekerja itu yang tadinya itu dikerjakan secara paksa tadi, kemudian secara waktunya yang menurut aku itu bekerjanya itu tidak sesuai. Jadi banyak korban itu sebenarnya bukan karena dia itu disiksa mas, tetapi karena memang sistem kerjanya yang membuat banyak korban kayak gitu. Melebihi batas mungkin mas. Ya karena kerjanya melebihi batas, capek dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memang terserang penyakit kayak gitu mas. Kan kita dulu tidak tahu, ini kan juga cukup dekat dengan rawa ya mas. Jadi endemik ataupun seperti penyakit malaria seperti kalau saya lihat itu ada. Jadi tidak 100% itu karena memang pihak Belanda itu seperti apa sih mas, memukul atau dan lain sebagainya itu enggak 100% itu, tetapi ya karena banyak faktor. Tetapi ada juga yang memang gimana ya, saya juga kayak merasakan di sini tuh kayak rasanya itu kayak campur kayak gitu loh mas. Gelisah, nggak enak, seperti ada penolakan juga gitu mas. Ya kurang lebih saya pun juga sama, mau cerita itu kayak ceritanya itu terlalu, ini belum selesai itu sudah ada cerita lagi gitu. Tapi kita mungkin sudah cukupkan untuk yang mas rasakan karena gelisah itu karena apa. Tetapi tadi saya juga sempat sedikit menggarisbawahi mas Hakim tadi tanya sosok, seperti melihat sosok hitam di samping kiri jembatan. Kalau itu tuh saya juga kurang jelas sih mas sosoknya itu apa. Tetapi kalau saya malah di sini itu seperti dilihatkan sosoknya itu perempuan mas, itu yang di jembatan itu Perempuan. Jadi iya. dia yang menaungi atau Bukan, dia itu seperti apa ya, kalau saya lihat itu seperti memang korban kayak gitu loh mas. Jadi korban yang di zaman dulu kayak gitu. Kemudian ini dibangun jembatan, itu dia itu di situ. Itu tuh seperti kalau saya lihat itu korban dulu ketika penjajahan itu kayak gitu. Jadi kalau kita beberapa lokasi pernah dengar cerita ada si manis jembatan X ini, lah di sini itu ini kayak gitu loh. Versi di sini kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ini, kalau saya sosok hitam tadi itu cuma kayak sekilas kayak gitu mas, tetapi yang dominan di sini itu ini si mukanya. Iya. Mungkin di sini Mas Hakim pernah mendengar cerita kalau atau suatu kejadian di sini itu merupakan red line atau rawan kecelakaan gitu. Nggak pernah sih mas, soalnya ini tempat ini asing bagi saya karena
nggak pernah saya main-main sampai ke sini, mungkin hanya sekali ya, saya itu saja lewat, cuma sekedar lewat, nggak tahu. Jadi kalau memang beberapa yang sudah merekomendasikan tempat ini, jadi kalau saya lihat itu, kalau memang di sini itu sering terjadi kecelakaan, kita bisa lihat sendiri ya Mas, kondisi medan jalannya itu turun kalau dari atas, kemudian tikungannya itu sangat tajam sekali kan, kemudian juga jalannya menurut aku itu sempit kayak gitu. Untuk berpapasan itu kayak mereka harus menunggu kayak gitu kan. Jadi Pelan-pelan sekali. ya, jadi salah satu faktornya karena memang faktor dari kondisi jalan, kemudian bisa juga dari pengemudi yang memang dia tidak menguasai medan atau baru pertama kali melewati sini kan, bisa banyak faktor itu ya Mas. Tetapi kalau faktor yang mungkin dari sisi lain atau dari sisi metafisika sih, kayak aku melihat di sini sangat minim gitu loh Mas, karena memang sosok yang saya ceritakan di awal tadi itu, dia itu enggak yang mengganggu gitu loh Mas. Tapi cuma dia itu cuma terkadang itu memang menampakkan, tetapi dia itu mohon maaf tidak yang mengakibatkan kecelakaan, tidak seperti jalan-jalan yang pernah kita datangin kemarin. Jadi sosok ini tuh memang dia itu memang di situ, dan memang dia itu seperti ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Itu saja sih mungkin. Jadi kalau mungkin ada kameramen yang mau bertanya, mungkin yang dirasakan apa kayak gitu. Gak ada. Atau melihat atau apa? Ingin lihat tadi? Nggak ada. Jadi ya itu. Kemudian ini pun di atas itu ada bukit ya Mas. Bukit itu kalau tadi saya lihat itu namanya Bukit Jenggolomane atau Puri Bukit Jenggolomane. Jadi itu kita juga seperti apa ya, kayak belum pernah ke situ juga, tetapi beberapa orang itu ada yang bilang di situ itu makam. Kalau saya sendiri sih kayak melihat di situ kayak petilasan sih Mas, kayak gitu. Jadi di belakang kita di bukit itu kayak petilasan kayak gitu. Tapi di sini pun juga di bawah itu jalan bawah itu ada juga candi kayak gitu. Ada reruntuhan candi juga. Jadi kalau kita ambil secara lapisan ceritatis, sebenarnya di sini itu banyak sih Mas, tapi kali ini kita seperti cuma kayak dikasih lapisan di ketika kolonial aja sih kayak gitu. Jadi mungkin sekarang ini kayak saya baru mendapatkan jawaban Mas, kenapa kok kita di sini itu kayak nggak tetap kayak gitu ya. Itu karena di sini tuh kita itu kayak nggak ada yang nganter kayak gitu Mas, nggak ada yang nganter sama sekali. Biasanya kan kita datang kan kita ada yang seperti tour guide kita yang menjaga kita. Kalau di sini itu enggak. Jadi mungkin di sini juga saya rasakan itu kayak semakin mendekat tapi nggak mendekat kayak gitu, nggak terlalu semakin banyak tetapi tidak mendekat gitu. Mohon maaf, mungkin Mas Hakim merasakan apa setelah kita di sini beberapa menit ini? Nggak berubah sih Mas, tetap aja gelisah dan itu tadi nggak tenang. Ya mungkin itu tadi ya, tapi kita di sini memang tujuan kita tidak ingin mengganggu, tapi tujuan kita memang di sini kita ingin berbagi informasi kepada semua yang menonton bahwa di sini itu ada peninggalan sejarah loh kayak gitu. Ada peninggalan di mana dulu leluhur kita itu membangun ini kayak gitu, dan rel ini pun satu-satunya yang masih aktif sampai sekarang, masih digunakan sampai sekarang. Ini masih aktif ya? Masih aktif, tetapi tidak untuk kepentingan umum, tapi hanya untuk kepentingan wisata seperti itu. Jadi mungkin kalau kita mungkin ntar ada kesempatan kita bisa mengunjungi
stasiunnya. Semoga aja kita waktunya cukup, jadi kita bisa mengunjungi stasiunnya. Seperti itu saja mungkin cerita dari kami tim SLK Channel di jembatan ataupun di tanjakan Ketekan ini. Mungkin apabila kita menyampaikan itu kurang bisa dimengerti atau pendapat kita itu tidak sesuai, sudut pandang kita itu beda dengan yang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung tim SLK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mengusir dan berbagi cerita di tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.